Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru menyelesaikan ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat agung, yaitu puasa Ramadan. Walhamdulillah, sebulan penuh telah kita lalui. Walhamdulillah, Idul Fitri pun telah kita sampai padanya. Sekarang kita masuk pada tanggal 2 Syawal. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan aktivitas kita, untuk bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sebelum kita masuk dalam majelis, sebelum wabah ini berakhir, kita teruskan pelajaran kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebatas yang ana ingat, pelajaran kita sampai pada Al-Khauf. Pembagian khauf. Takut itu ada 3 macam. Ada 3 macam takut: khauf tabi'i, khauful ibadah, khaufus sir. Dan telah kita lewati rincian-rinciannya pada beberapa pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ar-raja. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dalil tentang raja adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabb-nya kepada seorang pun. Ar-raja dalam bahasa kita maknanya adalah harapan. Berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya, ar-raja'u tam'ul insan fi amrin qaribil manal. Raja itu adalah harapan seseorang dalam urusan yang dekat untuk dicapai. Wa qad yakunu fi ba'idil manal, terkadang dalam urusan yang jauh untuk dicapai. Ini ar-raja. Maknanya berharap. Seseorang berharap. Tanzilan lahu manzilatal qarib. Tanzilan lahu manzilatal qarib. Jauh untuk dicapai, akan tetapi harapannya dekat. Harapannya dekat. Menduduki padanya tempat yang dekat. Maknanya dia harapannya untuk dicapai itu jauh, tetapi dia berharap dekat untuk sampai. Warraja, ar-raja al-mutadammin lidh-dhulli wal khudu'i la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Harapan yang terkandung padanya al-dhul, kehinaan dan merendahkan diri, la yakunu illa lillahi azza wa jalla, tidaklah boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun. Dan ketika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan syirik. Imma asghar, adapun ada kalanya syirik tersebut kecil, wa imma akbar, atau besar. Pengaruhnya kalau syirik itu kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau syirik itu besar akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bihasabi ma yakumu biqalbir raji. Sesuai dengan apa yang tertanam di hati orang yang berharap tersebut. Wa qad istadalla al-muallif, sungguh
Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berdalil tentang ar-roja, adanya ibadah yang dinamakan dengan roja, harapan di dalam Islam. Beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Kahfi ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan seorang pun. Wa'lam, ketahuilah, anna ar-raja al-mahmud, bahwa harapan yang diharapkan, harapan yang terpuji, karena yang namanya harapan ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Yang terpuji adalah la yakunu illa liman amila bi ta'atillah wa raja thawabaha. Yang terpuji adalah tidaklah seseorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah melainkan dia berharap pahalanya. Ini harapan yang terpuji. Ketika dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia pun berharap pahalanya. Jadi tidak melakukan amalan ketaatan kepada Allah tanpa mengharapkan pahala. Ini tidak benar. Harus kita itu ada harapan dalam ibadah kita. Tidak boleh kita tidak mengharap apa-apa. Tidak boleh kita hanya beribadah begitu saja tanpa ada yang kita harapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya janji-janjinya kepada kaum mukminin, bagi yang melakukan kebaikan-kebaikan akan mendapatkan demikian. Ini adalah bimbingan Islam. Bimbingan Islam. Siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, inilah ar-raja'ul mahmud. Ar-raja'ul mahmud, harapan yang terpuji. Yang dia harapkan hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Murni pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sanjungan, bukan pujian, bukan upah dari makhluk. Yang diharapkan murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa ar-raja'ul mahmud. Inilah harapan yang terpuji. Autaba min maksiyatih, atau dia bertobat dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Waraja qubula taubatihi, dan dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Tidak ada harapan-harapan dari manusia sedikit pun. Dia taubat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia diterima dalam taubatnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Itu yang diharapkan. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi, bukan karena kepentingan ini dan itu. Dia taubat benar-benar murni tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan ar-raja'ul mahmud. Fa'amma ar-raja'u bila amal, adapun ar-raja', harapan tanpa amalan, fahuwa ghururun, maka hal ini adalah ghurur, tipuan, watamannin madmum, dan angan-angan yang tercelah. Dia berharap tapi tidak beramal. Ini ghurur, orang tertipu orang yang seperti ini dengan dirinya. Watamannin madmumin, watamannin madmumun, dia melakukan angan-angan yang tercela seperti ini. Inilah pembahasan tentang ar-raja, harapan yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Rincian yang beliau sebutkan dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu at-tawakkul. Tawakkul dalam bahasa kita maknanya adalah tawakal. Dalil bahwasanya tawakal itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jikalau kalian benar-benar beriman. Jikalau kalian orang-orang mukminin, hendaknya kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, at-tawakkulu 'ala syai'i al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal kepada sesuatu maknanya adalah bersandar kepadanya. Seorang yang bertawakal, dia bersandar kepada yang dia tawakali tersebut. Wa tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kifayatan wa hasban, dia mencukupkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat dan menolak mudarat. Ini adalah termasuk dari kesempurnaan iman dan tanda-tanda keimanan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahammahu. Apabila seorang hamba jujur dalam penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Intinya kejujuran kita dalam tawakal. Sudah sempurna atau tidak ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jujur atau tidak ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita hanya pintar mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat prakteknya. Ternyata dia bertawakal kepada makhluk. Ternyata dalam prakteknya dia melakukan penyelisihan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Hendaknya seorang hanya bertawakal, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tawakal seseorang itu jujur, Allah tabaraka wa taala yang akan mencukupi kebutuhannya. Tinggal dilihat tawakal kita jujur atau tidak selama ini. Menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Mohonlah selalu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan urusan kita ini selalu dengan harapan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang mutawakkilin, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Ai kafih, maknanya adalah kafih, memberikan kecukupan kepadanya. Tsummat ma'annal mutawakkil biqaulihi, kemudian orang yang bertawakal tersebut akan tenang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan urusannya. Tenang dia tatkala dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innallaha balighu amrih. Allah yang menyampaikan urusannya. Hendaklah dia selalu bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Fala yu'jizuhu syai'un aradah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan urusannya, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melemahkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya masing-masing dari kita senantiasa bertawakal kepada